Masa remaja itu kayak roller coaster, banyak perubahan dan tantangan. Setiap hari adalah petualangan baru, penuh dengan kejutan yang kadang menyenangkan, tapi kadang juga bisa bikin stres. Remaja seringkali harus menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari sekolah, teman, maupun keluarga. Di tengah-tengah perasaan campur aduk dan usaha mencari jati diri, penting banget buat kita ingat kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental yang baik membantu kita untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang tepat, dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kesehatan mental yang baik itu kayak pondasi yang kuat buat masa depan yang cerah. Dengan pondasi yang kuat, kita bisa membangun masa depan yang stabil dan sukses. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih mampu mencapai tujuan dan menikmati hidup dengan lebih penuh. Sayangnya, masih banyak remaja yang belum mengerti pentingnya menjaga kesehatan mental. Kita seringkali mengabaikan tanda-tanda awal masalah kesehatan mental, seperti perasaan cemas atau sedih berkepanjangan. Padahal, mengenali tanda-tanda ini sejak dini bisa membantu mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Gangguan mental bisa mempengaruhi banyak hal dalam hidup, mulai dari nilai sekolah, hubungan sama teman, sampai kesehatan fisik. Remaja yang mengalami gangguan mental mungkin kesulitan untuk fokus di kelas, berinteraksi dengan teman-teman, atau bahkan menjaga kesehatan tubuh. Makanya penting banget buat kita kenali dan atasi masalah kesehatan mental sejak dini. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental, seperti berkomunikasi dengan keluarga dan teman, berbicara dengan terapis, mencari informasi tentang kesehatan mental, atau mengikuti workshop kesehatan mental. Kayak bangunan, kalau pondasinya lemah, gampang roboh kan? Begitu juga dengan kesehatan mental. Kalau kita nggak merawatnya dari awal, bisa jadi masalah besar di masa depan. Remaja yang tidak merawat kesehatan mental mungkin akan menghadapi lebih banyak rintangan dan kesulitan dalam mencapai tujuan hidup. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng tentang pentingnya kesehatan mental sejak muda, mulai dari penyebab, gejala, sampai cara mengatasinya. Dengan memahami dan merawat kesehatan mental, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Gangguan mental pada remaja itu bukan hal yang aneh atau memalukan buat dibicarakan. Ini adalah masalah yang nyata dan penting untuk dipahami oleh semua orang, baik remaja itu sendiri, orang tua, maupun masyarakat luas. Ada banyak hal yang bisa jadi penyebabnya, baik dari diri sendiri maupun dari luar. Faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi dan memperburuk kondisi mental remaja. Faktor dari dalam diri misalnya faktor keturunan, perubahan hormon, sama kepribadian. Faktor keturunan atau faktor genetik bisa menjadi salah satu penyebab yang bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan mental. Namun, tidak semua orang yang memiliki keluarga atau orang tua gangguan mental pasti akan menurun kepada anaknya. Dan tidak semua anak pengidap penyakit jiwa memiliki keluarga atau orang tua dengan penyakit yang sama. Gangguan mental bisa terjadi pada siapa saja. Selain itu, perubahan hormon yang terjadi selama masa remaja bisa mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Nah, kalau faktor dari luar itu bisa kayak tekanan di sekolah, dibully, masalah keluarga, sama pengaruh media sosial. Tekanan dari teman sebaya dan harapan yang tinggi dari orang tua juga bisa menjadi beban yang berat. Tekanan buat dapetin nilai bagus, tuntutan buat eksis di media sosial, sama masalah di rumah bisa jadi beban berat buat remaja. Tuntutan akademis yang tinggi seringkali membuat remaja merasa tertekan dan cemas. Kalau enggak bisa diatasi dengan baik, beban-beban ini bisa bikin stres, cemas, bahkan depresi. Penting untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional jika merasa kesulitan. Penting buat kita ngerti kalau setiap remaja itu unik dan punya kemampuan yang berbeda. Setiap individu memiliki cara sendiri untuk menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Ngebandingin diri sendiri sama orang lain cuman bakal bikin tambah stres dan tertekan.
Lebih baik fokus pada diri sendiri dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Menemukan kegiatan yang disukai, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman, serta mencari bantuan profesional jika diperlukan bisa membantu remaja mengatasi tekanan dan menjaga kesehatan mental. Mengenali tanda-tanda gangguan mental sejak dini itu penting banget. Ini bisa membantu kita untuk segera mengambil langkah yang tepat sebelum masalahnya semakin parah. Sayangnya, banyak remaja yang enggak sadar atau enggak mau ngaku kalau mereka lagi ada masalah. Kita mungkin merasa malu atau takut dihakimi sama teman-teman atau keluarga. Gejala gangguan mental pada remaja itu beda-beda. Mulai dari perubahan suasana hati yang tiba-tiba gampang marah, ngejauh dari teman-teman, atau bahkan merasa sangat sedih tanpa alasan yang jelas. Nggak tertarik lagi sama hal-hal yang disukai juga bisa jadi tanda loh. Misalnya nih, kalau dulu suka banget main bola atau ngegambar, tapi sekarang jadi nggak peduli lagi. Sampai perubahan pola makan dan tidur. Ada yang jadi susah tidur, atau malah tidur terus, atau makan berlebihan, atau nggak mau makan sama sekali. Ada juga yang ngalamin gejala fisik, kayak sakit kepala, sakit perut yang nggak jelas penyebabnya. Atau gampang capek padahal nggak ngapa-ngapain. Ini bisa bikin jadi nggak produktif dan susah fokus di sekolah. Penting diingat kalau gejala-gejala ini belum tentu berarti gangguan mental. Tapi kalau gejalanya berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari, harus diwaspadai. Jangan anggap remeh, karena bisa jadi ini tanda awal dari masalah yang lebih serius. Jangan ragu buat cari bantuan profesional kalau kamu atau orang terdekatmu ngalamin gejala-gejala ini. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater bisa membantu menemukan solusi yang tepat. Deteksi dini dan penanganan yang tepat bisa cegah hal yang lebih buruk di kemudian hari. Dengan mendapatkan bantuan yang diperlukan, kita bisa kembali menjalani hidup dengan lebih baik dan bahagia. Minta bantuan buat mengatasi gangguan mental itu bukan berarti kita lemah. Justru itu nunjukin kalau kita kuat dan mau sembuh. Ada banyak pilihan penanganan yang tersedia, mulai dari ngobrol sama psikolog, terapi perilaku kognitif, sampai pengobatan. Psikolog bisa bantu kita buat ngerti dan ngatur emosi, pikiran, dan perilaku. Terapi perilaku kognitif fokusnya buat ngubah pola pikir dan perilaku negatif yang bikin gangguan mental. Pengobatan mungkin diperlukan dalam beberapa kasus, terutama kalau gangguan mentalnya udah parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Pilihan penanganan yang tepat bakal disesuaikan sama jenis dan seberapa parah gangguan mental yang dialami. Kesehatan mental itu bukan cuma tanggung jawab diri sendiri, tapi juga tanggung jawab bersama, termasuk orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua punya peran yang penting banget buat bikin lingkungan yang dukung kesehatan mental anak-anaknya. Dengarkan anaknya dengan baik, berikan dukungan, dan libatkan diri dalam kehidupan mereka. Sekolah juga punya peran penting buat bikin lingkungan belajar yang positif. Program edukasi tentang kesehatan mental, pelatihan guru dalam mengenali siswa yang beresiko, dan layanan konseling di sekolah bisa bantu meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk kesehatan mental. Jaga kesehatan mental itu kayak perjalanan panjang atau sebuah proses yang terus-menerus, bukan cuma sampai di tujuan akhir. Ada banyak hal yang bisa remaja lakuin buat jaga keseimbangan emosi dan membangun ketahanan mental. Belajarlah buat kenali dan atur emosi dengan baik. Kalau lagi stres atau cemas, coba deh teknik relaksasi kayak tarik napas dalam-dalam, meditasi, atau yoga. Ngobrol sama orang yang dipercaya kayak orang tua, sahabat, guru, atau konselor juga bisa bantu kamu meringankan beban emosional.
Melakukan kegiatan positif bisa bikin suasana hati lebih baik dan membangun ketahanan mental. Cari hobi yang disukai, kayak olahraga, musik, seni, atau kegiatan sosial. Ikut kegiatan sosial bisa bantu kita membangun koneksi dan merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bantu juga orang lain untuk gabung di komunitas atau ikut serta kegiatan sukarela. Melakukan hal-hal baik buat orang lain bisa meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan diri. Punya orang-orang terdekat yang selalu dukung itu penting banget buat jaga kesehatan mental. Jangan takut atau malu buat minta bantuan ketika butuh. Ngobrol sama orang tua, sahabat, guru, atau konselor sekolah kalau lagi ada masalah, mereka bisa kasih dukungan, saran, atau bantu cari bantuan profesional. Ingat ya, kamu nggak sendirian. Ada banyak orang yang peduli dan siap bantu kamu buat ngelewatin masa-masa sulit. Sayangnya, masih banyak pandangan negatif tentang gangguan mental. Pandangan ini bisa bikin kita nggak mau cari bantuan atau cerita tentang masalah mereka. Penting buat kita bersama-sama hilangin pandangan negatif itu. Gangguan mental itu bukan aib, sama seperti penyakit lainnya. Ayo, kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat siapapun untuk bicara tentang kesehatan mental tanpa takut dihakimi. Kesehatan mental itu aset berharga yang perlu dijaga sejak muda. Dengan memahami pentingnya kesehatan mental, mengenali gejala gangguan mental, dan mencari bantuan ketika dibutuhkan, kita bisa membangun generasi muda yang lebih sehat mental. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental, menghilangkan stigma, dan memastikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk hidup bahagia dan sejahtera. Yuk, bantu menciptakan lingkungan yang sehat untuk kesehatan mental dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Gua Savana, sampai ketemu lagi di Easy Talk berikutnya.